Halo, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Sekitar setengah 10 dari kebun pekarangan aku di Papua ya, Papua Barat Daya. Ini sekitaran seminggu habis lebaran ya, hari ini tanggal 30 Maret ya teman-teman. Di kebun selama akhir Ramadan sampai lebaran tuh kan aku nggak banyak berkebun ya, paling cuman petik-petik. Dan pagi ini aku mau sedikit mau petik-petik atau nanti sebenarnya aku mau nambahin media tanam. Ini wadah-wadah yang di planter bag, terus aku ada ini ya, ini daun gatal di bawah teman-teman. Jadi daun gatal ini ya, aku nggak bisa sentuh karena di daun ini kayak ada bulu gitu teman-teman. Nah, bulu itu kalau kita sentuh atau nempel di kulit kita, dia bakal bikin kita kayak bentol-bentol, tapi bentolnya itu bermanfaat. Kayak misalkan kita lagi capek, kayak di betis, di kaki gitu ya, kita olesin daunnya ini, kita oles di bagian betis. Nah, nanti betisnya itu, kulitnya itu kayak bentol-bentol, nanti capeknya itu bisa hilang gitu teman-teman. Nah, biasanya ya orang sini terutama yang bapak-bapak, yang laki-laki, pakai daun ini untuk digunakan seperti itu teman-teman. Kalau misalkan lagi capek-capek gitu ya, di bagian kaki diolesin dengan daun gatal ini. Nah, ini aku tanamnya di pot dan dia udah kekurangan media tanam ya, lagi musim panas, tapi dia udah bertahan lumayan bertahan dia teman-teman. Jadi aku dikasih sama temen ya, kebetulan pulang kampung dibawain, tapi waktu itu tanamannya tuh dari setek teman-teman. Jadi ini kayu atau batang tanamannya ya, dari sana aku dikasih setek, terus aku tancepin di pot ini. Awalnya tuh aku sebelumnya pernah dikasih, tapi aku letakkan di sekitaran tanaman anggrek di sana, di bawah naungan pohon ketapang. Nah, di sana itu kalau pagi kan nggak kena sinar, kalaupun sore ya, kalau cuaca nggak hujan ya kena sinar sore, tapi nggak seterang yang di sekitaran timur ini ya, di sebelah rumah bagian timur. Lama-lama sih tanamannya itu nggak, kayak kurang bagus pertumbuhannya dan berakhir. Terus aku nanya lah sama si yang ngasih itu, sama si temen yang ngasih, kalau aku tempatkan di tempat yang teduh gitu. Ternyata katanya disuruh naruh yang walaupun di bawah naungan pohon, tapi harus kena sinar matahari gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ini masih bertahan. Aku ada 2 pot ya, ya pertumbuhannya seperti ini, tapi ini udah bermanfaat, udah dipakai untuk menghilangkan capek itu ya, pegel-pegel gitu. Nah, ini dia lumayan ini teman-teman, bertahan meskipun media tanamnya sedikit. Jadi di setek itu dia udah bisa hidup ya. Ini ada bunganya, tapi nggak paham aku, dia udah pada jatuh atau memperbanyak sendiri ya secara alami atau enggak, karena nggak pernah perhatiin. Dan beberapa tanaman cabeku seperti biasa ini udah mulai musim lalat buah, tapi aku nggak bungkus si cabenya. Biasanya aku petikin waktu masih muda-muda aja si tanaman si buah cabenya. Nah, sekarang aku mau panen dulu teman-teman. Ini cabai hijau ya, ini ada beberapa, ada yang kena patek juga, ini ada
Kalau yang cabai putih tuh lebih apa, buahnya lebih banyak seperti ini teman-teman, tapi udah mulai disengat sama lalat. Pokoknya kalau udah mau menuju tua pasti nah seperti ini titik-titik hitam. Biasanya cabai hijau ini dipakai untuk lalap gitu kalau belum sempat di apa, dipetik ya, maksudnya dipetik buat sambal gitu, biasanya dipetik langsung buat lalap. Ini cabai hijau besar, cabai yang bukan yang cabai keriting ya. Ini di sini. Ini kemarin waktu lebaran ada juga yang nyicip cabai ini, katanya lihat kan rimbun banget cabainya, jadi seneng dia. Dikasih sambal nggak mau, malah milih cabai segar. Yang di sini beberapa ada yang dibungkus ya. Yang sebelumnya aku bungkus waktu itu, ini benihnya itu dari dari dapur. Aku nggak paham, jadi cabenya beda-beda teman-teman. Yang ini panjang-panjang ya, dan buahnya banyak. Aku punya tanaman cabai yang dikasih tetangga, udah mulai eh, bercabang kayak mau bunga gitu, tapi belum muncul buah cabenya. Waktu itu aku pindahin tanaman mangga ya teman-teman, dari samping kolam. Jadi aku ada punya pohon mangga, tapi dia nggak buah-buah teman-teman. Di samping kolam sana ya, itu ada satu di sebelah sana, terus di sana ada lagi, dia besar, tapi belum pernah muncul bunga itu teman-teman. Ya entah nutrisi tanahnya atau gimana. Nah ini aku ada satu tanaman yang diapit sama tanaman pepaya tanaman kelapa sama mangga juga. Terus aku congkel dia, aku pindahin ke planter bag. Kalau nggak salah waktu itu puasa ya, bulan puasa aku pindahin, mungkin pertengahan bulan puasa. Ini udah muncul bakal daun baru teman-teman. Nih, jadi ini kan pertumbuhannya memang kurang bagus ya. Di samping kolam ada 2 cabang besar, yang di sana itu daun mangganya ya, dan yang cabang ini udah mulai muncul daun baru. Insya Allah dengan adanya daun baru itu berarti perakarannya udah bagus, udah mampu beradaptasi ya di tempat yang baru, di wadah planter bag ini. Kalau untuk 2 tanaman yang kemarin aku beli online, itu juga udah tumbuh daun juga teman-teman. Karena yang kemarin tuh rontok ya pasca perjalanan. Aku udah rapikan, pindah di pot, dan juga udah tumbuh daun baru. Aku mau petik ladaku udah lumayan banyak, tapi ini kadang tuh ada tawonnya teman-teman, jadi aku ya hati-hati ya, terutama yang ini lada yang belum semuanya merah. Aku harus pipil satu-satu, jadi harus hati-hati. Kemarin aku kayak lihat ada tawon di sini teman-teman. Oke, aku petik dulu ya, pilah-pilah.
kalau mipil satu-satu agak lama teman-teman. Nih di sebelah sini banyak juga, dia udah banyak yang satu tangkai hampir merah semua kan. Dan ini yang bakal apa, buah baru, buahnya udah muncul lagi. Dan aku nggak ada perlakuan khusus untuk pupuk lada ini teman-teman, dari alami, mereka tumbuh secara alami pupuknya. Nih seperti ini. Ladanya dapat lumayan banyak teman-teman. Ini belum selesai ya. Ini tadi cabenya belum selesai petik, ladanya masih banyak. Dan ini cuacanya sedikit mendung, apakah akan hujan? Belum selesai teman-teman, masih banyak belum di ini, karena harus pipil satu-satu ya, jadi agak lama. Tadi yang udah sebagian banyak yang merah aku petik semua satu tangkai. Tadi aku lihat tawonnya itu di bawah teman-teman, di ujung sana itu kelihatan nggak ya, itu tawonnya itu di sana lumayan besar ya. Ini apa, sarangnya tawon. Yang di sini ladanya juga masih, nah, tapi hati-hati takutnya ada aja, ada tawonnya nih, masih ada tipis lagi. Harus dua tangan karena megangin tangkainya, yang satu matikin. Hasil panen ladanya teman-teman dapat sebanyak ini lumayan banyak ya. Ini tadi yang nggak sempat aku pipil, aku potek sama tangkainya.
karena ini buat konsumsi sendiri. Jadi aku panennya tuh dipipil gini ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang kembali orange di pohon, aku petik lagi. Oke, ini lanjut, aku mau siram air panas terus dikupas gini teman-teman, untuk ngebersihin kulitnya ya, mau buat lada putih. Nih, kalau udah matang begini kemerahan atau orange, dia lebih mudah dibersihkan, dipisahin dari kulitnya. Kalau masih hijau tuh keras teman-teman, nggak bisa. Ini yang masih agak kuning aja keras, agak keras ya. Lebih mudah itu yang warnanya orange. Lumayan lama juga aku metikin ladanya satu-satu ya. Biasanya nanti habis direndam air panas udah tinggal diremes-remes kayak gini. Ini juga mudah sih, tapi lebih mudah lagi kalau direndam biasanya. Ini aku mau bersihin ya teman-teman, mau siram air panas dulu. Siram air panas biar dia cabenya keikut sedikit, kayak lunak gitu ya, biar lebih mudah bersihnya. Oke, dibiarin aja dulu, nanti baru dikupas. Ini udah aku diamkan sejenak supaya airnya juga hangat ya teman-teman. Jadi kalau di remas-remas begini tuh dia cepet terkupasnya. Nih, ini ladanya kelihatannya yang udah terkupas, karena alatnya sederhana, yang ada aja, jadi ya tinggal begini aja. Nanti kalau udah dicuci, dibilas ya. Nah, gampang kan teman-teman. Kalau udah warnanya oranye itu cepet terkupasnya. Tadi airnya lumayan panas ya. Nih, ini yang hijau, dia nggak bisa kupas ya. Tadi mau gerimis tapi nggak jadi. Dan sekarang akhirnya kayak mendung gitu cuacanya. Nggak jadi hujan, nggak tahu panas lagi atau enggak. Tadi masih ada ladanya sedikit di bagian di bawah yang di dekat tawon. Aku mau ke arah sana tapi takut daripada kesengat si tawon, karena sarangnya udah gede ya, udah besar lingkarannya. Males daripada kenaan. Aku tuh biasanya kalau nggak lihat-lihat dulu itu sering banget kesengat sama si tawon. Meskipun sekarang aku sama tawon tuh udah agak rileks ya, nggak sepanik dulu. Jadi bengkaknya itu nggak terlalu parah-parah banget. Kalau dulu itu suka panikan, jadi kalau disengat tawon bengkaknya itu besar. Kalau sekarang bisa lebih tenang, terus dicuci. Jadi habis kesengat itu aku harus berusaha untuk tenang, terus cari air mengalir ya, air keran. Aku bilas itu sengatannya, aku cuci pakai sabun, terus minum lah ya, minum air putih supaya lebih rileks. Terus ambil minyak tawon, karena aku cocok pakai itu. Nanti bekas lukanya itu, bekas sengatannya aku kasih minyak tawon, dan udah harus istirahat
Istirahat tuh maksudnya ya di dalam rumah, mau duduk mau baring, yang penting tenang, harus tenang. Jadi nanti bengkaknya itu biasanya nggak besar-besar banget, karena di tempatku tuh banyak tawon teman-teman. Mau di tanaman bunga, di tanaman sayur, itu banyak tawon. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya sengat terus kayak gitu. Ini yang di sekitaran D5 juga udah ada tawon. Biasanya itu aku suka usir mereka di saat musim hujan. Jadi hujan deras ya, hujan deras itu kan mereka nggak bisa terbang karena hujan. Aku pakai kayu jauh-jauh dari kejauhan, kayu panjang gitu, aku usir, aku rusak sarangnya. Itu kalau lagi mau, kalau misalkan dia mengganggu di tempat aku gitu, aku usir seperti itu. Jadi aku nggak bakar gitu, nggak kasih asap gitu, nggak. Aku lebih suka cara seperti itu. Jadi saat hujan kan dia nggak bisa ngejar. Tapi kalau misalkan kiranya dia nggak ganggu, ya udah aku biarin aja. Nanti waktunya dia ini pindah kok teman-teman. Itu kalau misalkan sarangnya udah ini ya, tawonnya udah mungkin kayak udah cukup dia berkembang biak di situ mungkin ya, terus pindah nanti, nggak bakal gede-gede banget. Jenis apa itu, tawon apa itu, ada 2 tawon di tempat aku yang sering menyengat. Nah ini ladanya kan masih ada yang udah terkupas, ada yang belum ya. Nanti dibilas dulu, aku mau bilas. Di situ diremes-remes lagi kayak gini, diulang-ulang ya. Oke, dibilas dulu ini teman-teman. Ini ya, disaring biar kulitnya terpisah ya. Tuh airnya yang di bawah lebih keruh teman-teman. Begini aja diulang-ulang, nanti udah selesai bersih ya baru dijemur. Jadi lupa ya, nggak ditimbang dulu waktu selesai panen teman-teman. Padahal tadi waktu panen aku ingat, setelah mau siram air panas tadi lupa nggak ditimbang dulu. Nanti timbang setelah dia ini ya, kering ya. Oke, aku cuci bersih dulu sampai nanti siap untuk dijemur ya. Ini setelah selesai dicuci ya teman-teman. Nanti kalau misalkan nih habis dijemur, ini belum tiris betul, habis dijemur kan ada kulit-kulit, sisa kulit nih. Nanti dia kalau udah kering ditiup-tiup aja tuh dia terbang, jadi bisa bersih nanti teman-teman. Oke, aku mau jemur dulu. Cuacanya nggak terlalu panas tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak dijemur nanti menghitam. Ini kemarin aku jemur 1 hari ya teman-teman ladanya. Hari ini aku nggak jemur karena nggak jemur di luar ya, nanti pengen taruh di dalam aja nih, kena sinar matahari dari jendela. Jadi ladanya ini udah lumayan kering ya. Aku mau coba timbang. Ini masih ada kulit-kulit yang kemarin yang belum bersih banget nih. Dapatnya itu di 73 gram teman-teman, jadi sekitar
1 on kurang ya, nggak sampai 1 on, tapi lumayan banyak ini teman-teman hasilnya ya, bisa buat stok ya. Oke.